Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lukmitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Ubaidillah Tamam menyikapi bagaimana perbedaan pendapat antara Kiai Haji Said Agil Sirot dan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Apa yang disampaikan oleh Kiai Badillah Tamam sangat bijaksana sekali karena persepsi masing-masing dari Kiai sepuh tersebut berbeda-beda. Karena apa yang disampaikan oleh Kiai Agil Sirot tentunya lebih kepada kontekstual yang ada, didasari oleh tekstual, ya, menurut fi'il mudhoreh. Ya. Jadi apa yang disampaikan ini tentu akan lebih menjurus kepada konteks yang ada, tidak berdasarkan kusnudon, tapi berdasarkan apa dan kajian yang sedang dipermasalahkan. Tapi konteks yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai fi'il madi. Jadi apa yang disampaikan itu berdasarkan kusnudon yang ada karena sudah berjalan turun-temurun sehingga ada kesimpulan bahwa iya kalau dia tidak cucu Nabi. Tapi kalau cucu Nabi kita akan malu kepada Rasulullah SAW besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita minta syafaat. Itu sama halnya dengan pendapat mereka-mereka yang notabene seorang muhibin yang lebih baik salah mencintai daripada membenci ini. Mari kita simak bagaimana pendapat Kiai Ubaidillah Tamam terkait dengan perbedaan pandangan antara Kiai Haji Said Agil Sirot dan Kiai Haji Miftahul Ahyar lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masuk dalam sebuah kawasan teks katinul ilmi yang anhu kullu syai. Katinul ilmi yang anhu, siapapun yang merahasiakan ilmu itu akan dilaknat setiap sesuatu. Jadi semua yang merahasiakan ilmu itu akan dilaknat. Apalagi data yang dirahasiakan ini itu berakibat pada memuncaknya konflik. Yang sebenarnya ketika data ini diungkapkan, artinya kejujuran peneliti bahwa Ba'awi itu berintisab kepada Nabi, dia punya datanya. Kalau diungkap itu sebenarnya kan terjadi dialog yang luar biasa. Tapi dalam pengakuannya, dia belum saatnya membongkar sampai terjadinya konflik. Maka yang menahan data ini termasuk kategori dosa, dilaknat segala sesuatu karena ada data yang nggak dibongkar. Bahkan publik membuat dalil framing dengan dasar keyakinan tanpa keilmuan dan tanpa data yang ada. Ini kan luar biasa. Padahal sebenarnya kalau kita memiliki konsekuensi hidup di dunia ini, al-alam mutaghayyirun. Alam ini itu kan akan berubah. Ini meminjam istilah konsep tauhid, Mas. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, dan setiap yang berubah itu adalah baru. Wa kullu hadisin yahtaju ilal muhdis, dan setiap yang baru itu membutuhkan pembaharu dalam konteks kealaman. Nah, kalau ditarik dalam konteks Allah, wa hadzal alam yahtaju ilal khaliq. Alam ini membutuhkan pencipta. Tapi terlepas dari alam yang secara totalitas tergantung pada kehendak Allah sebagai pencipta, hidup di kealaman ini, di alam makhlukat ini, itu pasti ada perubahan. Yang ini tidak banyak disadari seseorang, sehingga kadang-kadang orang sulit untuk berubah. Padahal namanya manusia itu baru, pikiran manusia juga baru. Bahkan dulu mungkin orang punya persepsi berdasarkan keyakinan. Nah sekarang ini sebenarnya sudah ada data, sebenarnya perlu berubah. Tapi ternyata sulit merubah keyakinan dengan keilmuan, itu sulit. Padahal sebenarnya konsep semua yang baru itu pasti ada perubahan, apalagi perubahan itu didasarkan pada keilmuan. Nah, ternyata untuk merubah mindset seperti ini tidak mudah, Mas. Nah, sekarang kita masuk kepada analisis yang sebenarnya saya agak deg-degan ini mau menyampaikan ini, Mas. Karena ini
kaitannya dengan sesepuh saya. Santai dulu. Tahan dulu gitu kan ya. Iya. Saya coba lagi bahwa ini pemirsa bahwa kita tidak melakukan head to head antara atau Kiai Said dengan Kiai Miftahul Ahyar, tetapi kita mencoba untuk menafsiri pemikiran Kiai Said tentang polemik nasab, pemikiran Kiai Haji Miftahul Ahyar tentang polemik nasab. Tentu pemikiran ini gitu kan ya, kita sebagai santri ya bisa melihat ya secara objektif ya, bukan bermaksud apa-apa ya. Baik, bisa dilanjut. Ini ada Samanman, kemudian Sapi Perah, ada Ade Haidar dan sebagainya. Selamat malam. Mohon untuk berkomentar yang mungkin lebih soft ya. Kita mencoba mendiskusikan. Kita tadi sudah mendengar bagaimana pernyataan Kiai Said itu ya. Sudah bongkar saja fakta, bahasa saya. Ungkap saja faktanya, ungkap saja datanya, dan kita diskusi sampai tuntas. Silakan Kiai Uben. Oke, terima kasih. Saya langsung pada, saya sudah tenang ini Mas, setelah ada jeda dari Mas Yusuf ini. Ada hal yang menarik dari Kiai Haji Said Akil Siraj, Mas. Beliau itu punya satu konsep. Saya menonton di salah satu channel dari ceramah beliau, bahwa dakwah itu memakai fi'il mudhari' dengan kata yatafaqahu, supaya untuk mendapatkan sebuah pemahaman baru. Jadi intinya Kiai Said itu menarik, Mas. Beliau punya konsep tafaqquh fid din itu bitajdid, pemahaman yang mendalam, mendasar, filosofis terkait dengan agama itu bitajdid, dengan melakukan pembaharuan atau kontekstualisasi. Jadi karenanya yang kita lihat, setiap ada permasalahan di era beliau Kiai Haji Said Akil Siraj, itu beliau memahami al-waqi', duduk persoalan pada sebuah fenomena, dan bagaimana beliau mensikapi secara kontekstual tanpa meninggalkan teks. Itu yang unik dari Kiai Said Akil Siraj. Masih terasa nuansa Gus Durnya, masih terasa perspektif Kiai Said Akil Siraj itu masih terasa nuansa Gus Durnya, Mas. Di saat Gus Dur saya kan teringat, sebelum Gus Dur itu kan bagaimana yang diberitakan para ulama-ulama merespon para habaib. Tapi di era Gus Dur betul-betul kontekstual. Mohon maaf, ketika ada salah satu habib yang preman, ya dikatakan preman gitu aja. Beliau nggak takut-takut Gus Dur itu. Dan ini kan satu perspektif yang kontekstual, yang memang dibutuhkan sebuah keberanian untuk merefleksikan pengalaman keberagamaan sesuai dengan realitas sosial, yang ketika ini dibiarkan, sosok habib dibiarkan dalam perspektif husnudzon, dalam perspektif keyakinan husnudzon, itu akan dalam tanda kutip akan merusak maqasidus syariah. Dan kondisi ancaman maqasidus syariah yang lebih membahayakan ini, Gus Dur betul-betul berani untuk tetap mempertahankan maqasidus syariah daripada seorang individu yang memiliki label dalam konteks ini habib yang membahayakan realitas sosial, sehingga Gus Dur berani betul-betul menyebut dengan istilah yang sangat tegas saat itu, dengan gaya Gus Dur. Nah, saya baca di posisi Kiai Haji Miftahul Ahyar itu dalam konteks tafaqquh fid din itu ditaklid. Jadi tafaqquh fid din itu ya sesuai dengan yang sudah berkembang, atau bahasa ceramah dari PBNU itu ya sudahlah, ya kita yakin, kita husnudzon, takut kualat dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya perspektif-perspektif yang stagnan, yang dalam konteks dakwah itu tidak mengacu pada konsep fi'il mudhari', tapi pada konsep fi'il madhi. Jadi ada dua hal yang menarik, Mas. Kalau Kiai Said itu memiliki prinsip perspektif bahwa dakwah itu
tagnya itu menggunakan fi'il madhi ya tafaqahu, tapi dalam konteks Kiai Haji Miftahul Ahyar itu pakai fi'il madhi, kalau Kiai Sa'id Akil Sirat pakai fi'il mudhari'. Pertanyaannya, apakah jelek? Oh tidak, kedua-duanya baik mas. Pakai fi'il madhi juga baik, pakai fi'il mudhari' juga baik. Tetapi ketika saya disuruh milih yang mana, yang milih fi'il mudhari'. Karena dalam kondisi apapun persoalan itu terus berkembang, realitas itu terus berkembang. Kalau dulu memahami nasab itu bisa dengan keyakinan, dengan husnudzon, tapi sekarang ini ada hukum baru yang lebih ilmiah, by data, empiris, historis, non fiktif, sehingga dalam kondisi apapun ya lebih memilih yang ilmiah daripada yang husnudzon. Husnudzon itu kan kalau memang belum ada realitas yang bisa mendukung untuk memverifikasi perspektif husnudzon itu mas. Sehingga sebenarnya kalau mengambil sumber-sumber yang normatif, sebenarnya sudah banyak sumber-sumber yang normatif itu mengajarkan kita agar dalam konteks tafaqquh fiddin itu ya bitajdid, melakukan sebuah pembaharuan dan kontekstualisasi. Tetapi dalam konteks ini saya tidak dalam konteks menyalahkan membenarkan siapa mas. Ini kan konteks manhaji, konteks pendekatan atau metodologi dalam keberagamaan. Saya hanya memahami dalam kontekstualisasi manhajinya. Terus terang di mazhab 4 kan juga begitu mas, ada proses tajdid dari Hanafi ke Maliki, dari Maliki ke Syafi'i, dari Syafi'i ke Hambali. Bahkan masing-masing pengikut mazhab pun tafaqquh fiddin ya bitajdid sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh masing-masing mazhab mustahid mutlak atau para pengikut dari mustahid mutlak. Itu pasti ada konteks at-tajdid, sehingga sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang sakral melakukan pembaharuan pemikiran dengan tanpa mengganggu gugat prinsip-prinsip yang bersifat qat'i, yaitu terkait dengan tauhid. Jangankan begitu mas, dalam konteks furu para nabi aja berbeda mas, tetapi ada konteks tauhid yang tidak bisa berubah, yaitu wahadal alam yahtaju ilal khaliq. Jadi alam ini itu membutuhkan sang pencipta, dari proses tiada menjadi ada dan akan kembali menjadi tiada. Ini kan sudah tidak bisa kita rubah. Tapi kalau dalam konteks tafaqquh fiddin ya meniscayakan untuk bitajdid. Dari zon ada perspektif keilmuan data yang lebih lengkap. Saya kira umat atau masyarakat ini tidak ada salahnya untuk memilih pembaharuan yang berdasarkan data yang lengkap. Dan ini saya tidak bisa menyalahkan mas, karena dalam kondisi apapun beda cara menafsirkan itu sangat dilatar belakangi oleh konteks historis. Tentu berbeda antara konteks historis Sa'id Akil Sirat, Kiai Haji Sa'id Akil Sirat dengan konteks historis Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kiai Haji Sa'id Akil Sirat itu konteks historisnya itu luar biasa mas, berjumpa langsung dalam diskursus mendampingi Gus Dur, luar biasa itu, sangat luar biasa. Bahkan Kiai Haji Sa'id Akil Sirat itu langsung yang mengkader Gus Dur mas, sehingga pola-pola pikir Gus Dur itu sangat mewarnai Kiai Haji Sa'id Akil Sirat sebagaimana yang diakui oleh Kiai Haji Sa'id Akil Sirat sendiri. Termasuk dalam wacana diskursus keilmuan, Kiai Haji Sa'id Akil Sirat itu sudah betul-betul, jangankan dalam konteks fikih mas, dalam konteks tasawuf pun Kiai Haji Sa'id Akil Sirat itu memiliki sebuah konteks pemahaman yang luar biasa. Saya teringat mas, ulama kita di Nahdlatul Ulama dalam membuat konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum Kiai Haji Sa'id Akil Sirat itu kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan didasarkan kepada acuan teks yang diikuti. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu dalam konteks fikih mengikuti mazhab 4, dalam konteks ilmu kalam mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dalam konteks tasawuf mengikuti Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dan Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan seperti ini mas.
Tapi begitu ada Kiai Haji Said Akil Sirot, itu dibuat sebuah konsep yang sangat kontekstual, tapi dapat pertentangan dari masyarakat yang luar biasa, Mas. Padahal sebenarnya konsep yang dibuat oleh Said Akil Sirot ini betul-betul jamek mana, betul-betul merepresentasikan pengertian dari teks yang dikonsepsionalkan dan mengabaikan sesuatu yang tidak masuk dalam teks yang dikonsepsikan ini. Tapi pada saat itu Kiai Haji Said Akil Sirot mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Nah, jadi padahal itu dalam konteks sesuatu yang sebenarnya sudah masuk dalam mindset para ulama, tapi itu tidak apa-apa. Mengapa? Karena konsepsi Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot itu betul-betul merepresentasikan teks itu. Sama sekarang ini Kiai Haji Imaduddin Utsman memiliki satu strategi yang matang bagaimana bisa menghadirkan suatu tafaqquh fiddin bitajdid dalam konteks kenasaban yang selama ini, yang sebelum tesis dia telah muncul banyak pemahaman yang intinya husnudzon kepada para habaib, betul-betul sambung kepada Nabi, bahkan sampai taklid dengan kondisi latar belakang perkembangan fenomena di sosial media. Para habaib itu seperti siapa, seperti apa, muncul FPI itu seperti apa, muncul oknum-oknum habaib seperti apa, itu para kiai-kiai ya selesai dengan husnudzonnya. Tapi itu sebuah realitas yang justru akan membahayakan umat, membingungkan umat. Dan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menjaga jangan sampai terjadi fitnah sara. Lah, untuk menghindari fitnah sara, apakah itu fitnah sara? Yaitu sebuah fitnah yang ditimbulkan oleh seseorang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi tidak menetapkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi, bahkan jauh dari panggang risalah kenabian minabil Mustafa Muhammad SAW. Kalau ini dibiarkan berkembang, itu membingungkan umat Islam yang betul-betul mencintai Nabi. Apalagi sistem sholawat yang sekarang ini seperti konser di mana-mana. Dan banyak kiai-kiai sepuh yang curhat kepada saya, termasuk beberapa kiai yang notabene husnudzon dengan kenasaban habaib sendiri, itu banyak yang tidak setuju dengan sistem sholawat yang didesain seperti konser, Mas. Nah, ini kan akan menambah deretan panjang terkait dengan fitnah-fitnah sara itu. Maka muncul riset bagaimana bisa mengkonstruksi pemahaman yang didasarkan pada husnudzon dengan mengantarkan kepada umat memiliki pemahaman yang clear yang didasarkan pada data terkait dengan kenasaban habaib dari klan Ba'alwi yang mengintisabkan klan mereka atau para dzurriyyah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi juga didukung dengan tes DNA, kajian filologi. Ini kan luar biasa, Mas. Sebenarnya tidak ada alasan untuk mempertahankan perspektif keyakinan, Mas. Lah, ada dua pendekatan yang berbeda memahami fenomena diskursus nasab ini antara Kiai Haji Said Akil Sirot dengan Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kalau pendekatan yang diambil, yang dipilih oleh Kiai Haji Said Akil Sirot adalah tafaqquh fiddin ya bitajdid. Kalau dasar Kiai Miftahul Ahyar, tafaqquh fiddin ya bitaklid. Termasuk persoalan kenasaban itu. Tetapi ya, okay. saya tidak khawatir, Mas, karena di NU kesepuhan dalam konteks ini Rois Suriyah itu sebenarnya menjadi simbol moral dan etika. Beliau posisinya itu mengendalikan kearifan terkait, namun dalam konteks ilmu pengetahuan dan kajian At-Turas di NU itu selalu dikembalikan kepada Basul Masail, Mas. Sehingga siapapun yang menduduki struktur di PBNU maupun yang ada di pesantren dalam afiliasi Nahdlatul Ulama itu akan selesai di keputusan Basul Masail, Mas.